Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Transaksi Penjualan Barang Berbasis Website pada CV Salamina Jaya Bogor. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada Ihsan Sudira Mubarok. Yang kedua, Muhammad Ramli Nugraha. Saya sendiri. Yang ketiga, Abid Lutfi Fajri dan Aprizal Rizky Gumelar. Selanjutnya ada bab 1 Project Charter yang akan dibacakan oleh Aprizal. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Bab 1 Project Charter. Latar belakang. Sistem informasi adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling terkait dan saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, pengendalian, koordinasi, analisis, dan tindakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yaitu berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. CV Salamina Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, CV Salamina Jaya menyadari pentingnya mengembangkan sistem informasi penjualan yang dapat membantu dalam mengelola bisnis mereka secara lebih efektif dan efisien. CV Salamina Jaya berada di Kota Bogor, di mana lokasi tepatnya terletak di rumah direktur utama dari CV Salamina Jaya. Permasalahan yang kami temukan pada CV Salamina Jaya ini yaitu pencetakan laporan perusahaan masih manual menggunakan buku. Dan untuk yang kedua, selanjutnya deskripsi service. Sistem yang kami buat adalah sistem transaksi penjualan untuk menggunakan sistem berbasis website. Sistem yang akan kami buat sudah terkomputerisasi dengan adanya database. Sistem ini dibuat agar proses bisnis lebih efisien. Selanjutnya, keuntungan yang diharapkan. 1. Sistem transaksi penjualan berbasis website ini diharapkan dapat memberi keuntungan sebagai berikut. 2. Proses transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. 3. Pencatatan data transaksi akan tersimpan dalam database yang memudahkan dalam pencarian data. Hal ini berdampak pula pada pengurangan penggunaan kertas. 4. Memudahkan dalam proses penagihan, pembayaran ke customer atau klien tanpa harus mengetik manual. 5. Laporan data penjualan lebih terstruktur karena sudah menggunakan database. 6. Memaksimalkan penggunaan teknologi. Selanjutnya, perencanaan aktivitas secara global. Berikut perencanaan aktivitas secara global. Perancangan sistem transaksi penjualan CV Salamina Jaya. Yang pertama, analisa desain sistem, yaitu menggambarkan suatu sistem yang ingin dibuat. 2. User interface design, yaitu membuat tampilan desain untuk sistem sesuai kebutuhan. 3. Pembuatan sistem, yaitu merubah user interface desain menjadi kode program. 4. Pengujian sistem, yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. 5. Pengamanan sistem, bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 6. Implementasi, yaitu penerapan secara langsung sistem yang dibuat. Yang ketujuh, pemeliharaan sistem, yaitu bertujuan untuk memelihara dan menjaga sistem agar tetap optimal dan berjalan dengan baik secara berkala. Bab 2, landasan teori. Informasi. Informasi adalah data yang telah diolah, diorganisir, dan diberi makna yang berguna bagi penerima informasi. Informasi memberikan pengetahuan, wawasan, pemahaman tentang suatu objek atau keadaan tertentu. Informasi dapat berupa fakta, angka, teks, gambar, suara, atau kombinasi dari semua itu. Informasi memiliki beberapa karakteristik yaitu relevansi, akurasi, kelengkapan, kebaruan, kejelasan, aksesibilitas, dan nilai. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan dari elemen-elemen yang saling terkait, seperti orang, proses, teknologi, data, dan infrastruktur yang bekerja sama-sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengambil, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan, pengelolaan, operasional, dan pencapaian tujuan organisasi. Sistem informasi dapat digunakan di berbagai bidang dan tingkatan organisasi, seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tujuan utama sistem informasi adalah menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pengguna yang tepat untuk membantu dalam pengambilan keputusan, pengelolaan operasional, pelaporan, dan kegiatan lain yang mendukung tujuan organisasi. Selanjutnya, peralatan pendukung. UML, Unified Modeling Language, adalah sebuah bahasa pemodelan grafis yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan notasi yang kaya dan standar yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek dari sistem perangkat lunak, termasuk struktur, fungsi, interaksi antar komponen, dan perilaku sistem. ERD, Entity Relationship Diagram,
adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan dan menggambarkan hubungan antara entitas dalam suatu sistem atau basis data. ERD adalah salah satu jenis diagram yang digunakan dalam perancangan basis data untuk menggambarkan struktur data, hubungan antar entitas, dan atribut-atribut yang terkait. Selanjutnya LRS, Learning Record Store, adalah sebuah sistem atau repositori yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola catatan pembelajaran elektronik. LRS mencatat dan menyimpan data terkait aktivitas pembelajaran, seperti penggunaan platform, e-learning, interaksi dengan materi pembelajaran, pencapaian tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya use case. Use case, kasus penggunaan, adalah sebuah teknik dalam analisis dan desain perangkat lunak yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna aktor dengan sistem yang akan dibangun. Use case membantu dalam memahami dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional sistem dengan fokus pada perilaku eksternal dari sistem tersebut. Pada dasarnya, use case adalah deskripsi skenario situasi yang menjelaskan bagaimana pengguna aktor akan berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Use case mengidentifikasi tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pengguna. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language, atau bisa disebut UML, yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau aliran aktivitas dalam suatu proses bisnis atau sistem. Diagram aktivitas menyajikan serangkaian langkah-langkah atau aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Activity diagram berfokus pada aspek dinamis dari sistem dan memodelkan bagaimana aktivitas yang terkait, urutan eksekusi, keputusan, serta aliran data atau objek antara aktivitas. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam suatu sistem atau proses. Bab 3, Project Report yang akan disampaikan oleh Saudara Abid Lutfi Fajri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya ada Project Report. CV Salamina Jaya merupakan perusahaan perorangan. Awal mula berdirinya perusahaan ini dikarenakan direktur perusahaan ini telah pensiun dari pekerjaan namanya. Dikarenakan pekerjaannya yang masih berhubungan dengan bidang bisnis dari perusahaan CV Salamina Jaya ini. CV Salamina Jaya sendiri masih melakukan penjualan dengan sistem broker, yaitu mengambil keuntungan dari penjualan barang tanpa perusahaan ini mempunyai barang tersebut untuk dijual. Untuk penghasilan perusahaan ini masih belum stabil dan tidak menentu. Lalu di sini ada struktur organisasi, yaitu direktur, komanditer, karyawan. Selanjutnya ada pemilik. Pemilik menyediakan dana atau modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, serta mengambil keputusan strategis terkait arah dan tujuan perusahaan. Pemilik memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja karyawan dan memastikan perusahaan beroperasi dengan baik dan efisien. Lalu ada komanditer. Komanditer bertugas untuk menyerahkan barang, jasa, atau uang sebagai modal CV, tetapi tidak ikut turut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan CV itu sendiri. Yang ketiga ada karyawan. Karyawan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan peran dan posisi mereka di dalam perusahaan. Selanjutnya ada proses bisnis. Yang pertama ada pemesanan barang. Customer mengirimkan surat pre-order kepada direktur. Pesanan tersebut akan dicatat oleh admin kemudian diberikan kepada supplier. Yang kedua ada pembayaran. Admin akan membuat surat penagihan atau invoice dan akan diberikan pada customer sesuai jangka waktu yang sudah disepakati, yaitu 1 bulan setelah pemesanan atau pembayaran secara langsung melalui transfer ke rekening direktur. Yang ketiga laporan. Admin akan membuatkan laporan penjualan sesuai dengan data pesanan dalam 1 tahun. Lalu laporan akan diberikan kepada pemilik melalui direktur. Lalu di sini ada activity diagram. Lalu selanjutnya ada spesifikasi dokumen, masukan, dan keluaran. Pertama itu ada surat pemesanan, namanya surat pemesanan, fungsi untuk melakukan pemesanan, sumber customer, tujuan perusahaan, media kertas, frekuensi setiap pada pemesanan, jumlah 1 lembar, bentuk lampiran A1. Lalu selanjutnya ada surat penagihan. Nama dokumen penagihan, fungsi digunakan untuk memberitahukan jatuh tempo pembayaran, sumber perusahaan, tujuan customer, medianya kertas, frekuensi setiap pada transaksi, jumlahnya 2 lembar, bentuk lampiran A1. Yang ketiga ada laporan, namanya laporan, fungsi sebagai laporan penjualan, sumber karyawan, tujuan direktur,
media kertas, frekuensi setiap 1 tahun, jumlah 1 rangkap, bentuk tampilan B1. Selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem. Menentukan analisa kebutuhan sistem. Dalam pembuatan sistem tentunya harus menganalisa sistem yang akan dibuat. Berikut sistem yang dibuat menurut bagian kerja. Yang pertama ada direktur. Berikut semua aktivitas yang berhubungan dengan direktur. Yang pertama, direktur bisa melakukan login, direktur bisa melakukan transaksi, direktur bisa melihat data laporan. Yang keempat, direktur bisa melakukan logout. Yang kedua ada admin. Berikut semua aktivitas yang berhubungan dengan admin. Yang pertama, admin bisa melakukan login, admin bisa mengelola data supplier, admin bisa mengelola data customer, admin bisa mengelola transaksi, admin bisa mengelola laporan, yang terakhir admin bisa melakukan logout. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ramdhani Nugraha. Baik, selanjutnya ada diagram use case. Di sini aktornya ada admin dan direktur. Use case yang bisa dilakukan oleh admin yaitu mengelola data supplier, mengelola data customer, mengelola transaksi. Baik, selanjutnya di sini ada use case diagram yang memiliki dua aktor yaitu admin dan direktur. Yang pertama ada admin dengan use case-nya yang pertama yaitu mengelola data supplier, yang kedua mengelola data customer, yang ketiga mengelola transaksi, dan yang keempat mengelola laporan. Selanjutnya direktur, use case yang bisa dilakukan yaitu melihat transaksi dan melihat data laporan. Sebelum admin dan direktur melakukan use case mereka diwajibkan untuk melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya ada skenario use case. Use case name-nya melakukan login, requirement-nya user harus melakukan login, goal atau tujuan user dapat mengakses halaman, precondition-nya user belum melakukan login, pas condition-nya user sudah melakukan login, pilot and condition gagal masuk ke halaman, primary actor-nya user, main flow-nya basic path. Main flow atau basic path, yang pertama user masuk ke halaman login, user mengisi form login, sebelum sistem mengecek apakah user terdaftar dalam database atau tidak. Jika ada, diarahkan ke halaman admin, jika tidak, memberikan pemberitahuan login gagal. Selanjutnya skenario use case dengan use case name mengelola data supplier. Skenario use case dengan use case name mengelola transaksi. Skenario use case dengan use case name mengelola laporan. Skenario use case dengan use case name melihat transaksi. Skenario use case dengan use case name melihat data laporan. Selanjutnya ada class diagram. Di sini ada 6 tabel. Yang pertama itu supplier yang memiliki relasi dengan barang dan transaksi. Setiap supplier bisa memiliki banyak barang dan relasi dengan transaksi. Satu supplier hanya bisa melakukan satu transaksi. Selanjutnya tabel barang yang memiliki relasi dengan detail transaksi. Satu barang memiliki satu detail transaksi dan satu detail transaksi memiliki satu transaksi. Dan tabel user memiliki relasi dengan transaksi. Di sini satu user bisa mengelola banyak transaksi. Tabel customer memiliki relasi dengan transaksi, dengan satu customer bisa melakukan satu transaksi. Selanjutnya ada sequence diagram dengan aktor admin, ada apa ini? Form barang, barang controller, dan barang. Yang pertama yang dilakukan oleh admin yaitu buka form. Lalu sistem akan memunculkan form barang. Lalu admin akan memasukkan kode barang dan sistem akan mencari kode barang tersebut. Jika kode barang tersebut ada, maka barang ditampilkan. Namun jika tidak ada, sistem akan meminta input kembali kode barang. Selanjutnya ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama ada supplier yang memiliki atribut nama supplier, kode supplier, dan alamat supplier.
Supplier memiliki relasi dengan barang. Barang memiliki atribut harga barang, kode barang, nama barang, kode supplier. Selanjutnya, supplier memiliki relasi dengan transaksi yang memiliki atribut kode customer, tanggal penagihan, jatuh tempo, kode transaksi, kode supplier, total pembayaran, total tanggal pemesanan, dan user. Selanjutnya, user memiliki relasi mengelola transaksi. User memiliki atribut username, password, ID user, dan akses. Selanjutnya, transaksi memiliki relasi dengan customer. Satu customer dapat melakukan satu transaksi. Customer memiliki atribut alamat customer, kode customer, dan nama customer. Selanjutnya, LRS, logika relationship diagram. Yang pertama, customer memiliki relasi dengan transaksi. Transaksi memiliki relasi dengan detail transaksi. Kode supplier. Supplier memiliki relasi dengan barang, dan barang memiliki relasi dengan detail transaksi. User di sini tidak memiliki relasi dengan siapapun. Selanjutnya, spesifikasi file yang akan dibacakan oleh Ihsan Sudira Mubarok. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya ada spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file customer akronim customer.mydata, fungsi untuk menyimpan data customer, organisasi file indeks sekuensial, tipe file file master, akses file random, media hard disk, panjang record 181 byte, file key kode underscore customer, software MySQL. Berikut ini adalah tabel untuk elemen data, yaitu ada kode customer, nama customer, dan alamat customer. Selanjutnya ada spesifikasi file untuk user, nama file user, akronim user.mydata, fungsi untuk menyimpan data user, organisasi file indeks sekuensial, tipe file file master, akses file random, media hard disk, panjang record 107 byte, file key ID underscore user, software MySQL. Elemen data ada ID user, username, password, dan juga hak akses. Selanjutnya yaitu spesifikasi file supplier, nama file supplier, akronim supplier.mydata, fungsi untuk menyimpan data supplier, organisasi file indeks sekuensial, tipe file file master, akses file random, media hard disk, panjang record 181 byte, file key kode underscore supplier, software MySQL. Untuk elemen data supplier yaitu ada kode supplier, nama supplier, dan juga alamat supplier. Kemudian ada spesifikasi file barang, nama file barang, akronim barang.mydata, fungsi untuk menyimpan data barang, organisasi file indeks sekuensial, tipe file file master, akses file random, media hard disk, panjang record 97 byte, file key kode underscore barang, software MySQL. Selanjutnya ada halaman selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara Abid Lutfi Fajri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya ada elemen data. Yang pertama itu ada kode barang, dua nama barang, yang ketiga harga barang, yang keempat kode supplier. Lalu sini ada spesifikasi file transaksi. Nama filenya transaksi, akronim transaksi, MyData, fungsi untuk menyimpan data transaksi, organisasi file, indeks sekuensial, tipe file, file transaksi, akses file random, media hard disk, panjang record 32 byte, file key, kode transaksi, software MySQL. Sini elemen datanya yang pertama ada kode transaksi, yang kedua tanggal pemesanan, yang ketiga kode customer, yang keempat kode supplier, kelima jenis pembayaran, yang keenam tanggal penagihan, yang ketujuh tanggal pembayaran. Selanjutnya ada spesifikasi file detail transaksi. Nama filenya detail transaksi, akronim detail transaksi, MyData, fungsi untuk menyimpan data hasil transaksi, organisasi file indeks sekuensial, tipe filenya tipe file transaksi, akses file random, media hard disk, panjang record 29 byte, file key, kode transaksi, software MySQL. Selanjutnya elemen datanya yang pertama ada kode transaksi, yang kedua kode barang, yang ketiga quantity, yang keempat total. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ihsan Sudira. Selanjutnya di sini ada struktur kode. Terdapat struktur kode untuk pembuatan primary key, diantaranya struktur kode customer, kode supplier, ID user, kode barang, kode transaksi, kode detail transaksi. Berikut struktur kode masing-masing primary key. Yang pertama ada struktur kode customer, yaitu ada untuk kode customer memiliki 3 huruf, dan juga untuk nomor urut customer memiliki 3 angka. Keterangan dari kode di atas yaitu kode customer yang menunjukkan customer, nomor urut customer yaitu nomor berapa customer yang memesan.
Selanjutnya ada struktur kode supplier. Struktur kode supplier memiliki 3 huruf. Untuk nomor urut supplier memiliki 3 angka. Keterangan dari kode di atas yaitu kode supplier, yaitu kode supplier yang menunjukkan supplier, nomor urut supplier, nomor berapa supplier yang mengirim barang. Kemudian ada struktur kode ID user. Yang pertama itu untuk ada kode direktur, yaitu memiliki 2 huruf dan juga nomor urut direktur. Dan juga ada kode admin yang memiliki 2 huruf dan juga nomor urut admin yang memiliki 3 angka. Keterangan dari struktur kode di atas, kode direktur atau admin yaitu kode yang menunjukkan direktur atau admin, nomor urut user yaitu menunjukkan berapa user kesekian. Struktur kode barang memiliki, untuk kode barang memiliki 2 huruf dan juga nomor barang memiliki 3 digit angka. Keterangan dari kode di atas yaitu untuk XX yaitu kode barang, untuk digit 00 yaitu nomor barang. Selanjutnya ada struktur kode transaksi. Untuk struktur kode transaksi yang pertama ada kode transaksi yaitu 2 huruf dan juga untuk bulan memiliki 2 digit angka, lalu untuk tahun memiliki 4 digit angka, nomor urut transaksi memiliki 4 digit angka. Keterangan dari kode di atas, kode transaksi yaitu kode transaksi yang menunjukkan nama perusahaan Salamina Jaya, lalu bulan menunjukkan bulan transaksi dilakukan, tahun yaitu menunjukkan tahun transaksi dilakukan, nomor urut transaksi yaitu menunjukkan nomor transaksi kesekian. Struktur navigasi yang pertama ada login, lalu ada admin. Di menu admin ada dashboard, user, supplier, customer, barang, transaksi, data laporan, dan juga admin bisa melakukan logout. Lalu untuk struktur navigasi direktur yaitu ada menu dashboard, data transaksi, data laporan, dan juga direktur bisa melakukan logout. 4. Menutup kesimpulan. Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa website transaksi penjualan merupakan alat yang sangat berguna bagi bisnis modern. Melalui website ini, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan adanya website transaksi penjualan, pelanggan dapat dengan mudah menjelajahi produk dan melakukan pembelian secara online, yang memudahkan mereka dalam berbelanja. Selain itu, website transaksi penjualan juga memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris, pemrosesan pembayaran, dan melacak data penjualan secara efisien. Yang kedua ada saran. Sangat disarankan bagi setiap bisnis untuk memiliki website transaksi penjualan. Ini akan membantu perusahaan memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. Dalam era digital ini, website transaksi penjualan menjadi kunci untuk tetap kompetitif. Pastikan untuk memprioritaskan keamanan dan berinovasi dengan teknologi baru untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi masa depan. Jadi, mulailah sekarang dan jadikan website transaksi penjualan sebagai fondasi yang kuat untuk kesuksesan bisnis Anda. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.